Dan memang ada beberapa jenis penyakit hepatitis. Mungkin yang kita paling sering dengar itu hepatitis A ya, mitra musim ya. Tapi ternyata ada banyak ya, ada A, B, C, D, dan E. Nah, bahkan ada kemungkinan bahwa perkembangan ke depan bisa jadi bertambah. Seperti yang kita tahu ya, kalau virus corona itu kan dia juga mutasi ya. Dari yang dulu ada alfa, beta, sekarang delta juga gitu ya. Baik, nah lantas gimana sih? Gak boleh disepelekan juga mitra muslim ya. Dan Masya Allah untuk pagi hari ini kita akan bergabung bersama dengan Dokter Amfidiani, SPPD Primatim. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, spesialis semua penyakit dalam. Oh no, pasti ternyata sama bahayanya dengan COVID-19 loh. Seperti apa ya, mitra muslim? Anda boleh berinteraksi, monggo. Silakan di 0855 3938 atau WA ya. Itu WA atau telepon 031 562 4555. Ya, kita memang tidak ingin ya, tidak ingin sebenarnya untuk tertular penyakit apapun begitu atau memiliki suatu penyakit apapun. Karena kan ya seperti kita tahu ya mitra muslim ya, kesehatan wah Masya Allah ya, ini pasti diberikan oleh setiap orang. Sehat yang optimal loh ya, sehat yang optimal juga itu jadi bebas dari penyakit, tetap bisa produktif dimanapun ya kita berada, dimanapun kita jangan sakit gitu ya. Oke, dan tetap terus berusaha dan juga berdoa dong pastinya mitra muslim ya, salah satu caranya. Oke, baik. Dan juga pagi hari ini mitra muslim jangan lupa ya untuk bisa bergabung bersama kami. Silakan monggo di 031562455, WhatsApp juga boleh di 0855300978. Ya, Bang, enak biar nggak tertumpuk ya, mitra muslim dengan chat atau mungkin WA yang lainnya, Anda boleh sekarang juga saja. Yuk WA yuk, tanya ya tentang liver dan lain sebagainya, penyakit hepatitis. Hepatitis itu gimana sih Bu Dokter ya? Apakah sama gejalanya itu seperti apa juga boleh yuk kirimkan WA-nya ya di pagi hari ini 0845 3000 938. Telepon juga boleh nanti ya 031 5624 555 ya. Bersama dengan spesial ya hari ini Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Insya Allah ini pasti sudah tahu ya mitra muslim ya lokasi-lokasinya di mana gitu RSI Ahmad Yani kan kelihatan banget kalau lewat mitra muslim Jalan Ahmad Yani tentunya ya di bawah flyover kayaknya udah hafal semua nih pasti mitra muslimnya di daerah dekat-dekat salah satu pusat perbelanjaan gitu ya mitra muslim sudah terlihat terpampang warnanya hijau gitu ya adem. Kalau bilang lestari punyanya Pak Koko ya pagi hari ini ya. Oke baik mitra muslim ini kita masih mencoba menghubungkan bersama beliaunya dan hari ini spesial kita by Zoom ya. Wah ya Allah nanti jadi kita tahu dan semakin penasaran ya yang diberikan atau ilmu yang akan diberikan oleh beliau itu seperti apa. Nah mitra muslim kalau Rumah Sakit Ahmad Yani Anda juga boleh mencatat terlebih dahulu ya. Alamatnya itu yang lengkap ya mitra muslim. Jalan Ahmad Yani nomor 2 sampai 4 Wonokromo. Teleponnya ada di 031 828 4505 atau 507. Jadi extension belakang enggak extension ya kalau gini ya. Jadi nomor di belakangnya ada 2 mitra muslim ya. 505 atau 507. Saya ulangi ya 031 828 4505 atau 507. 505-nya diganti 5. Dan alamatnya Jalan nomor 2 sampai 4 Wonokromo, Surabaya. IG-nya ada di RSI Ayan. Facebook atau Twitter juga ada di RSI Ayan juga ya. Semuanya sama. Boleh langsung dikepo-kepo kalau ingin tahu ya programnya apa, ada promo seperti apa, ada swabnya enggak, atau mungkin vaksinnya juga masih bisa atau enggak. Boleh juga ya, nanti dilihat itu atau ada websitenya juga loh, macam di www.rsisurabaya.com ya. Ya, oke nanti mungkin informasi lebih lanjut boleh ditelepon dulu saja ya.
Oke, jangan kemana-mana mitra muslim, boleh ya bergabung bersama kami. Jangan lupa telepon 031 554 55, WA boleh enggak ya? WA aja ya. Voice note boleh 0855 3938. Yang Medika segera cepat.
Alhamdulillah. Kan gitu ya dokter ya? Atau boleh kita sharing dulu kepada mitra mesum hepatitis itu apa sih? Silakan. Ya. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Jadi begini Mbak, hepatitis itu adalah suatu istilah untuk semua keradangan pada hati. Ya. Jadi semua keradangan penyebabnya tidak selalu virus. Ya. Bisa disebabkan virus, bisa juga disebabkan oleh non-virus, mungkin bakteri, bisa juga karena obat-obatan, terus atau mungkin juga karena parasit. Itu bisa menyebabkan keradangan pada hati. Nah, untuk virus sendiri, ada memang virus yang suka di hati. Kita kenal adalah virus yang hepatotropik. Yaitu yang tadi dikatakan 5 virus itu, A, B, C, D, dan E. Nah, virus yang lain apa? Yang non hepatotropik, mungkin demam berdarah, itu bisa menyebabkan keradangan pada hati. Bahkan yang lagi tren sekarang, COVID-19, itu bisa menyebabkan hepatitis. Seperti itu. Wah, ini juga cukup mengejutkan kita semuanya ya dokter ya, karena memang mungkin ya fokusnya kan ke COVID-19. Ternyata dari COVID-19 ini juga bisa causa ya, berarti penyebab ke hepatitisnya. Oke, jadi sekarang belajar dulu aja deh dokter. Kan hepatitis banyak ya, tadi seperti kata dokter A, B, C, D, dan E. Oke, kayak pilihan ganda ya dokter ya jadinya ya. Tapi nggak mau memilih salah satu kan pastinya. Oh nanti Jadi bilang ganda jawabannya E nanti. nggak mau ya dokter ya. Maka dari itu dok, kita belajar aja hepatitis itu gejalanya seperti apa sih dokter. Apa yang mungkin dirasakan oleh pasien ya. Dan kira-kira ketika datang itu pasien udah seperti kondisi yang gimana sih dokter? Kita perlu tahu. Silakan. Ya. Kondisi gejala itu bermacam-macam Mbak ya. Karena hepatitis sendiri nanti ada yang akut, ada yang kronis ya. Secara umum biasanya dia ada gangguan pencernaan, ada mual, ada muntah, ada nyeri perut ya. Terus bisa juga ada panas ya. Kemudian yang khas dia adalah ditemukan mata yang berwarna kuning. Ya, itu atau kita sebut ikterus dalam medis ya. Jadi yang matanya biasanya mulai dari mata nanti terus menyebar ke seluruh tubuh. Ya, ya seperti itu gejala yang khas seperti itu. Ya jadi awalnya ada gejala seperti sakit lambung seperti itu. Recording in progress. Nah kadang juga kalau ada juga tidak bergejala, ada juga. Tapi mungkin ketahuan dari pemeriksaan laboratorium. Dokter, ini kan kalau kita bicara tadi yang dokter katakan yang mual, kalau yang memang ya bagian matanya itu menguning, ini yang bagian tutupnya yang rambutnya itu menguning. Nah itu memang udah khawatir ke hepatitis ya dok ya. Tapi mual muntahnya tuh gimana dok? Ini yang seperti apa kan? Karena mual muntah ya kalau kita di Indonesia angin, nah kayak gitu kan bisa juga ya dok ya. Ya, mual muntah memang tidak khas ya, tapi bisa, memang tidak selalu hepatitis. Seperti saya bilang tadi, sakit lambung juga bisa mual muntah. Ya, atau mungkin penyakit yang lain juga bisa. Memang tidak khas untuk hepatitis. Ya. Yang khas yaitu ada mata kuning atau ikterus itu. Yang bisa menjadi pegangan untuk kita yang terjadi ketika mata kuning itu juga bisa mengarah ke hepatitis. Ada pertanyaan dokter? Ya, tapi ini yang akut loh Mbak, yang akut ada gejala seperti ini. Kadang kalau yang kronis dia tidak bergejala kadang. Otomatis ya berarti dokter ya. Oke, ini ada pertanyaan dok menarik dari WhatsApp yang sudah masuk ya di pagi hari. Yang lain boleh contoh ya 0858 Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mau tanya dok tentang penyebab atau ciri gejala penderita hepatitis
A, B, C. Jadi ini bedanya gimana sih dok? Yang penularannya, nah ini kan katanya juga menular nih dokter. Bisa karena apa ya? Jadi bisa membuat pembelajaran untuk kita lebih Oh waspada. ya. Ada yang terkena hepatitis. Terima kasih Mbak Arina. Silakan dokter. Ya, ditanyakan apa gejala apa A, B, C, D dan E itu ya. A, B, C aja deh dok. Oh, A, B, C saja. Sekalian aja ya. Oke, oke, Ya, boleh, jadi boleh. virus hepatitis yang hepatotropik yang memang sukanya di hati, ya hati atau liver, Mbak. Jadi hati sama liver tuh sama, liver bahasa Inggris. Kita orang medis ngomongnya hepar, itu sama artinya hati. Kadang juga orang awam nggak tahu. Ya, jadi virus hepatitis itu ada 5, A, B, C, D, dan E. Apa bedanya? Ya, virus hepatitis A dan E itu menularnya lewat makanan, ya fekal oral istilahnya. Jadi makanan itu mungkin terkontaminasi lalat, ya, lalat itu habis dari kotoran orang yang hepatitis A atau hepatitis E terus dimakan. Nah itu akhirnya menimbulkan bisa hepatitis ya. Itu A dan E. Dan hepatitis A dengan E ini tidak ada kronisitas, sembuh dia sempurna. Kalau sudah selesai ya selesai. Ya. Kalau hepatitis B, C dan D itu menularnya lewat kontak darah atau lewat parenteral istilahnya. Mungkin jarum suntik atau mungkin transfusi. Nah, kalau B, C dan D ini bisa menjadi kronis. Ya, kronis itu apa? Menahun. Seperti itu. Nah, untuk gejalanya, Mbak. Kalau gejala akut itu biasanya pasiennya mual, muntah, panas, terus dia matanya kuning dan kencingnya seperti teh, itu khas. Nah, kalau kronis dia bisa tidak bergejala seperti yang saya bilang itu. Kemungkinan ketahuan kalau biasanya dari MCU seperti itu. Oh, ternyata ada hepatitis B. Oh, ternyata ada hepatitis C seperti itu. Ya. Oh, semoga terjawab ya. Ada yang ya penasaran kan pasti hepatitis. Baik. Nah, ini menular ya dok, bener ya? Kalau yang tadi B, C dan D itu tadi ya dok ya? Atau B, mungkin C, dan D itu menularnya lewat kontak darah. kontak darah aja ya. Lewat kontak darah, jarum suntik yang bergantian ya, atau transfusi ya, atau mungkin seperti itu. Kalau yang dengan E itu lewat fekal oral istilahnya, lewat makanan. Tapi memang dia sembuh, tidak ada kronis. Cuman karena dia lewat makanan bisa seperti dulu di Pacitan sampai terjadi KLB kan karena hepatitis A waktu itu. Biasa ya dok ya, karena pasiennya udah numpuk nih. Berarti kayak KLB-nya COVID ya dok ya. Oh, kalau COVID ini bukan lagi ini pandemi kalau ini. Iya udah di atasnya lagi ya dokter ya. Oke, baik. Iya. Jadi nggak seperti itu dokter. Sebenarnya apa sih yang perlu diwaspadai? Kan tadi juga ada yang menanyakan ya Mbak Arina ini supaya kita juga lebih mawas diri gitu dok. Apakah memang kalau misalnya kita sudah tahu nih ada pasien atau mungkin anggota keluarga kita hepatitis A dan E ya tadi apalagi dari fekal oral gitu. Apa yang perlu kita waspadai dokter? Apakah memang alat makannya tetap bisa dan lain sebagainya? Itu apa saran dokter? Ya sementara dipisah dulu aja. Ya sementara dipisah, apa alat makan tidak bersama. Jadi pencegahan hepatitis A dengan E itu prinsipnya adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Karena dia fekal oral. Nah kalau hepatitis B, C dan D yaitu lewat darah. Jadi Sedangkan untuk vaksinasi yang sudah ada hepatitis B itu. Hepatitis B ya yang sudah ada ya. Itu bisa diberikan di usia berapa dokter? Hepatitis A juga ada sih Mbak, cuman ya kita kan buat apa kalau dia juga sembuh. Biasanya orang vaksin hepatitis A itu biasanya orang luar negeri mau ke Indonesia, dia takut kena hepatitis A seperti itu. Ini usia berapa dokter bisa divaksinasi kalau hepatitis B? Usia berapa ya? Usia dewasa berapa saja bisa ya. Usia ada beberapa orang yang memang prioritas ya, seperti tenaga kesehatan atau pekerjaan-pekerjaan beresiko
atau orang-orang penderita HIV itu kita screening untuk hepatitis B itu. Jadi bisa ya usia dewasa bisa Oke. Baik untuk dokter. Nah, vaksinasi hepatitis B. kalau yang bayi disuntik itu hepatitis apa dokter ya? Biasanya kan bayi baru lahir juga dapat HB gitu ya? Oh ya, hepatitis. sekarang sudah masuk program, Mbak. Hmm. Ya. Jadi gini, kita memang punya tujuan kita eradikasi hepatitis B dengan C. Ya. Karena seperti kita ketahui, cara penularan hepatitis B dengan C itu bisa secara vertikal. Vertikal itu dari ibu ke anaknya. Ya. Jadi waktu hamil bisa ditularkan atau secara horizontal. Secara horizontal itu didapat saat dewasa. Ya mungkin karena jarum suntik atau karena transfusi atau hubungan seks, itu saat dewasa. Nah, kenapa anak ini harus divaksinasi kok masuk program? Jadi hepatitis B itu kalau ditularkan secara vertikal, 90% dia akan menjadi kronis. Jadi kronis itu maksudnya apa? Bisa jadi sirosis hati, hatinya mengkerut, atau kanker hati. Resiko itu lebih besar. Sedangkan jika hepatitis B didapatkan saat dewasa, 90% dia akan sembuh. Ya, jadi bukan berarti tidak sembuh. Karena itulah ibu hamil harus dicek HbSAg. Karena tujuannya kita mencegah vertikal ini. Ya. Kalau ternyata ibu ini negatif, ya sudah anaknya kita berikan vaksinasi hepatitis B, itu sudah program. Nah, kalau ternyata ibunya positif gimana? Iya. Anaknya diberikan vaksinasi pasif, imunisasi pasif dan aktif. Yang itu, jadi 2 macam. Baik. Jadi screeningnya udah mulai hamil ini ya dok ya, ditanyakan Iya. benar-benar udah pernah dapat vaksin. Itu sudah rutin, sudah ibu hamil harus cek HbSAg. Karena tujuannya kalau memang hepatitis B-nya aktif atau jumlah virus itu tinggi, harus diterapi ibunya ini untuk mengurangi ke anaknya. Tidak menurun ya. Oke. Nah, hepatitis C memang belum, Mbak. Nah, kalau hepatitis C ini baik dia vertikal ataupun horizontal, dia tingkat kronisitasnya lebih tinggi. Gitu. Masya Allah, jadi banyak pengetahuan ya mitra muslim ya dari hepat. Nah itu Mbak, kenapa kok vaksin hepatitis C itu sudah dibuat? Karena dia virus RNA, kayak COVID itu. Kalau hepatitis B dia virus DNA. Ya Allah. Ini juga menarik pertanyaannya dokter. Ada Ibu Irma yang sudah masuk melalui WhatsApp ya dok. Dulu ibu saya itu kena hepatitis C dokter. Hepatitis C. Ya C dokter. Apakah otomatis menular kepada anaknya ya? Ini kita sudah bahas juga ini tadi ya. Ibu saya meninggal dokter ibunya 20 ibunya tahun. Meninggal karena hepatitis C. Betul. Ini gimana dok? Ya mungkin karena komplikasinya ya Mbak ya, seperti saya bilang, dia bisa sirosis, bisa kanker hati. Apakah pasti menular? Tidak ada yang pasti dalam kedokteran Mbak ya. Ya bisa menular. Untuk memastikannya bagaimana? Ya harus kita periksa. Ya. Kalau hepatitis C, pertama kita screening, kita periksa namanya anti-HCV. Anti-HCV ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia pernah terpapar oleh virus hepatitis C. Kalau ternyata anti-HCV positif, kita pastikan virus itu masih ada atau tidak. Kita periksa namanya HCV RNA untuk mengetahui jumlah virus itu. Kalau memang virusnya masih ada, diterapi. Sekarang sudah ada obat hepatitis C, insya Allah itu 3-6 bulan terapi, 100% sembuh. Kalau hepatitis C. Langkah pertamanya memang harus periksa dulu ya dokter ya. Ya, periksa dulu. Kalau memang ada riwayat keluarga lebih baik periksa. Baik. Nah ini mungkin yang kita bingungkan ya, karena pastinya kan mitra muslim harus punya gambaran dulu dokter. Ketika ini ya sudah mengatakan pasien ada riwayat keluarga saya hepatitis, tadi contohnya Bu Irma hepatitis C. Nah supaya tahu kan dia menular atau tidak, itu harus periksa kata dokter. Periksanya itu seperti apa dokter? Apakah memang hanya cek darah lengkap begitu atau bagaimana untuk mengatakan ke lab atau langkah? Nah kita lihat
ibu ini ada gejala atau tidak. Ya. Kalau ada gejala mungkin tetap kita periksa. Kalau tidak ada gejala tetap kita screening. Ya. Kalau hepatitis B minimal kita periksa HBsAg. Ya, hepatitis C tadi saya bilang anti HCV. Ya kalau ternyata HBsAg-nya negatif, terus ternyata ibu ini kita perlu vaksin atau tidak, mungkin kan seperti itu, perlu pencegahan atau tidak. Kita periksa dulu anti HBs dan anti HBC. Banyak pemeriksaannya Mbak hepatitis B itu. Ya. Okay. Jadi anti HBs itu untuk menunjukkan dia punya kekebalan atau belum. Kalau sudah punya kekebalan ya sudah. Aman ya dokter, insya Allah ya, insya Allah. Ya, jadi misalnya suami istri mau menikah, orang mau menikah, salah satu pasangannya hepatitis B positif, loh jangan enggak jadi. Ya, kita periksa dulu pasangannya ini. Kita periksa HBsAg-nya, terus kita periksa anti HBs-nya. Kalau dia sudah punya kekebalan, ya sudah. Titernya anti HBs dianggap 10 itu sudah aman. Kalau ternyata belum punya kekebalan, ya kita vaksin dulu. Seperti itu. Jadi jangan enggak jadi. Iya. Baik ya, yang penting memang konsultasi dokter, jangan takut untuk pergi ke rumah sakit ya dok ya. Untuk ya jangan takut, kalau memang kita butuh ya memang harus ke rumah sakit. Karena kan mungkin saat ini loh dok, apalagi banyak sekali kan istilah kalau di awam itu, kalau ke dokter nanti malah ketahuan nih penyakit-penyakit saya, jadi takut gitu. Apalagi di tengah pandemi kalau ya, di takut. Kalau sekarang bukan takut itu Mbak, takut di COVID kan sekarang itu. Iya dok, butuh pencerahan dong berarti dokter ya. Semoga mitra semua juga. Iya, padahal memang gini Mbak, COVID sendiri itu adalah penyakit sistemik yang bisa menyerang semua organ. Reseptornya ada hampir di semua organ, salah satunya di saluran cerna dan di hati. Karena itu bisa manifestasi ke macam-macam, bukan karena di COVID kan. Iya. Ini emang di virus corona benar banget dok ya, indukannya bisa ambil di mana-mana gitu, di lambung ya, di pencernaan ya mitra. Ya, jadi memang dia reseptor paling banyak di paru, tapi di organ lain juga bisa. Seperti itu. Sama-sama. Oke dokter, nanti kita lanjutkan kembali. Sudah ada banyak pertanyaan yang masuk lagi ke kami dan juga Pak Aji, sahabat dulu ya. Nanti kami akan bacakan pertanyaan dari Anda. Dokter istirahat dulu sejenak juga nggih. Oke. Baik, dan juga untuk Anda mitra muslim jangan kemana-mana terlebih dahulu. Nanti saya juga akan kembali menyapa Anda kembali. Boleh telepon ya 0315624555. WhatsApp juga silakan 08553938. Tapi setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana dan kita simak terlebih dahulu ya program Silang Warta. Saatnya menyimak Inas Warta, Suara Muslim Radio Network. Vaksinasi di Lumajang ditargetkan rampung bulan Agustus. Data Warta mencapai 7 Mitra Muslim, pemerintah Kabupaten Lumajang resmi mengumumkan untuk memberlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat selama 3 Juli 2021. Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan lonjakan kasus positif COVID-19 yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Selama 18 hari PPKM darurat berlangsung, pemerintah setempat akan menegakkan sejumlah aturan penyekatan publik. Kepolisian setempat akan melakukan razia secara intens di lapangan menyasar masyarakat yang abai menerapkan protokol kesehatan. Petugas Provinsi Lumajang juga akan melakukan tracing dapat kontak erat per kasus konfirmasi. Kemudian dilakukan karantina pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Bagi Kirisdani, seorang muslim Lumajang kembali ke Suara Muslim Surabaya. Surabaya, mitra muslim, ada resep dan somati ya. Khatimul Quran hadapi COVID-19 digelar setiap hari di Surabaya.
Memang profesi ini menuntut mereka untuk menahan air mata dan menciptakan senyum pada semua orang. Mereka menjadi saksi sebuah kelahiran atau sebuah kematian. Tidak jarang pula mereka menjadi orang yang memberikan selimut pertama bagi seorang bayi, atau juga orang yang pertama menutup selimut terakhir bagi para jenazah. Bahkan mereka menjadi pendamping paling setia bagi para survivor. Pasien-pasien sangat mengeluhkan para tenaga medis pada saat pasien yang tidak mampu menahan sakitnya. Terkadang melampiaskan emosinya pada mereka. Belum lagi tumpukan berkas-berkas dari rekam medik yang harus diisi oleh tenaga mereka. Profesimu memang tidak selamanya mampu memuaskan dan membahagiakan 1000 hati pasien-pasien. Tapi tiap-tiap pedulimu dan senyum ajaibmu memiliki tempat yang istimewa di setiap kehidupan yang kau sentuh. Kalian ditunggu, kalian dipanggil, kalian dicari, walau sesekali kalian dimarahi. Kadang-kadang kalian juga dicaci, tapi kalian tetap sangat dibutuhkan. Tetaplah terjaga dalam ikhlas mulia, semulia profesimu. Benar kata banyak orang, saat berada di antara mereka adalah saat kita yang sedang bersama malaikat-malaikat yang tidak bersayap. Itulah tenaga para medis dan tenaga medisku. Semoga dalam menjalankan tugas, saudara selalu mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bekerja dengan ikhlas dan selamat berjuang menanggulangi pasien-pasien ODP maupun PDP COVID-19.
katakan misalnya dokter Ami ya, itu juga ada gejala mual, muntah ya. Bahkan juga kalau kami baca dari beberapa literatur ya, ada demamnya, ada sedihnya, ada nyeri perut ya tadi ya, ada mungkin ya yang bisa dilakukan, dan kuning tadi pada selera mata ya, kalau kita sebut mata itu bahasa medisnya selera mata. Nah, apakah hanya itu saja? Kemudian juga adakah kaitannya dengan penyakit yang lain ya? Langsung saja deh kita akan mendengar penjelasan dari narasumber kita ya, Dr. Ami Fidian, spesialis penyakit dalam, subspesialis ilmu penyakit dalam dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Oke dokter, kita lanjutkan kembali. Okay. Halo dokter. Halo Mbak, ya. Ya, sudah bisa mendengar kembali, alhamdulillah. Baik dokter, ini ada pertanyaan yang menarik ya dari Pak Aji yang sudah masuk di WhatsApp juga di 0155 dari 38. Ini juga mendengarkan dari tadi berarti dokter. Jadi kan juga harus dari ibu hamil. Beliau mempunyai seorang putri yang saat ini sedang hamil 5 bulan. Apakah harus tes PCR atau mungkin juga tes screeningnya juga untuk hepatitisnya juga, atau bagaimana dokter? Apa yang perlu dilakukan? Silakan. Ya, kalau untuk terkait hepatitis ya Pak ya. Jadi sekarang memang sudah otomatis di mana meriksa HBsAg ya, sama juga untuk gula darah itu juga dicek ya. Minimal itu diperiksa karena hepatitis B itu banyak pemeriksaannya ya Mbak ya. Jadi virusnya itu bisa kita periksa apa mau jumlahnya atau tahu tingkat infeksiusnya. Jadi pertama kita periksa adalah HBsAg ya, hepatitis B surface antigen. Kalau dia negatif ya sudah. Tapi kalau positif, nah itu nanti perlu tindak lanjut ya. Tidak semua butuh diterapi memang. Nanti butuh pemeriksaan tambahan lagi. Jadi kalau misalnya belum cek sampai sekarang, ya lebih baik cek ya dokter ya. Ya untuk yang iya, biasanya sudah disarankan untuk cek. Oke, seperti itu Pak Edi. Minimal kalau untuk terkait hepatitis B ya BSAG. Ya, karena itu untuk pencegahannya untuk ibu hamil sudah ada ya. Nanti kalau memang positif, anaknya wajib kita berikan imunisasi pasif dan aktif. Kalau aktif sudah jelas memang ya, karena sudah program ya. Bedanya kalau dia ibunya hepatitis B, anaknya diberikan imunoglobulin. Ya kalau bisa WHO minta sebelum 12 jam dari kelahirannya ya. Tapi kita masih toleransi 24 jam masih bisa. Baik, seperti itu. Semoga membantu ya. Mungkin yang masih terkait dengan pemeriksaan pada ibu hamil. Ibu Tami selanjutnya juga bergabung melalui WA lagi dokter. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, mendengar acara ini saya teringat pada anak saya yang qadarullah ya, sakit hepatitis A, sirosis ya. Sakitnya dari tahun 2007 dokter. Dan qadarullah meninggal di tahun 2014. 7 tahun ya, berarti jalan gitu dokter. Endoskopi sampai 41 kali dirawat ya Allah. Kemudian terakhir usianya 42 tahun pada saat meninggal. Masya Allah. Jadi terharu gitu dok ketika bahas hepatitis lagi. Dan juga ini yang ditanyakan oleh Bu Tami, ini harus cekkah usia beliau ini 74 tahun. Nah ini kalau itu gimana dokter? Masih harus tetap cek atau Tadi apa Mbak, sirosis sama hepatitis apa tadi anaknya? Hepatitis A. Terus kalau ada hepatitis A tidak mungkin jadi sirosis Mbak. Nah ini mungkin hepatitis yang lain ya. Kalau dia memang sirosis ada hepatitis A itu mungkin suatu koinsiden, tapi sirosisnya bukan karena hepatitis A. Karena yang bisa kronis hanya hepatitis B, C, dan D. Memang orang hepatitis B kronis ya. Memang kalau dia ada tanda-tanda sirosis, kita walaupun tidak ada, kita sarankan untuk dilakukan endoskopi. Ya, endoskopi itu tujuannya untuk apa? Untuk melihat adanya varises pada esofagus, kerongkongan atau pada lambung. Karena kalau kita mengetahui adanya varises itu, kita bisa melakukan pencegahan supaya tidak terjadi perdarahan. Terus ibu ini bertanya, apakah saya perlu cek? Ya tidak apa-apa kalau dicek saja untuk kesehatan kita. Kadang orang itu juga tahu hepatitis B atau C, biasanya tidak sengaja, mungkin mau donor, ternyata kok positif. Ya. Jadi hepatitis B, jadi semua hepatitis itu kan bisa akut ya Mbak ya, bisa akut. Nah hepatitis B akut itu biasanya tidak bergejala, asimptomatis.
tiba-tiba dia sudah kronis, tiba-tiba sudah jadi sirosis, seperti itu. Jarang sekali hepatitis B akut, walaupun ya ada beberapa. Biasanya dia asimptomatik, tiba-tiba dia sudah kronis. Bikin deg-degan ya dok. Tiba-tiba. Oke. Apa sih dok yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit hepatitis? Terlepas mungkin ada anggota keluarga yang sudah pernah kena hepatitis. Ini karena kodarullah Pak D saya pun juga meninggal karena hepatitis juga dokter. Iya. Sampai yang sirosis, berarti kan sudah ya. Karena sirosis, sudah komplikasi sirosis ya Mbak ya. Nah, sudah. Dan kami langsung vaksin itu pada saat itu. Ya, jadi memang tergantung jenisnya Mbak, seperti saya bilang. Kalau hepatitis A dengan E ya PHBS tadi ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Tapi kalau B itu untuk pencegahannya ya, kita tahu ya kita harus periksa dulu apakah memang ada atau tidak ya, minimal kita periksa hepatitis untuk hepatitis B periksa BSAG ya, hepatitis B surface antigen, dan untuk hepatitis C kita periksakan anti HCV. Nah, hepatitis D ini gimana? Hepatitis D ini numpang hepatitis B, Mbak. Jadi dia tidak bisa hidup tanpa hepatitis B. Dia numpang. Semoga mitra kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhtiarnya PHBS tadi ya, seperti kata dokter. Ini ada yang tanya juga Pak Kurniawan, Dok. Mau tanya, apakah benar penderita hepatitis itu harus banyak makan atau minum yang manis-manis? Ini disarankan atau seperti apa, dokter? Silakan. Maksudnya gimana, Mbak? Apakah ini ya benar penderita hepatitis itu harus banyak makan atau minum yang manis-manis? Karena lemesan gitu kan, dokter? Oh, Ini iya ya. Ya jadi begini. Kita tahu salah satu fungsi hati itu banyak fungsinya ya. Salah satu fungsinya adalah untuk metabolisme karbohidrat. Proses gluconeogenesis di situ, glycogenolisis di situ. Jadi pembuatan energi yang dari gula dari situ. Ketika fungsi ini terganggu, dia sering terjadi gulanya rendah. Ya, sehingga terjadi hipoglikemi istilahnya. Jadi salah satu tanda gagal hati adalah hipoglikemi. terus benar. Tapi kalau biasanya pada hepatitis A dengan yang itu jarang sih Mbak, sampai gagal hati seperti itu tuh jarang. Yang A itu jarang seperti itu. Ya akan manis ya secukupnya ya Pak, jangan manis, nanti ada diabetesnya ya, asal ada diabetesnya ya. Nah ini juga dari diabetes. Dari diabetes apakah bisa jadi sirosis? Nah bisa. Jadi ada strain terbaru yaitu kita namanya adalah NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease atau perlemakan hati. Itu mungkin kalau di negara-negara luar kita pun sudah meningkat, itu bisa jadi sirosis juga. Jadi tidak selalu melalui virus. Ya, cukup juga ya, mau nambah pengetahuan kita. Ya, autoimun itu bisa jadi hepatitis, jadi banyak sekali memang. Oke, baik. Nah, Masya Allah, jadi masih tahu ya. Untuk ini ya dokter, terapinya ya, setelah mungkin kan tahu hepatitis begitu ya, contohnya hepatitis B gitu, atau hepatitis A, itu juga harus bolak-balik ke rumah sakit kah? Terapinya itu apa sih dokter? Nah, hepatitis A dengan itu kan dia sembuh sendiri ya, self-limiting disease. Apakah harus opname? Tergantung. Kalau dia memang mual muntah berat sekali, tidak bisa makan, ya kita sarankan opname. Atau kita takut mungkin sampai terjadi gagal hati yang berat, mungkin kita opname. Kalau kondisi baik bisa di rumah. Ya, walau dengan hepatitis atau yang sering ya, yang akut ya, biasanya kalau kita suka makan di luar kurang menjaga kebersihan, itu SGOT, SGPT-nya bisa sampai ribuan. Ya, tapi nanti sembuh sendiri nanti ya. Kadang ada yang tergantung, ada yang sampai 3 bulan baru mulai turun. Nah, kalau hepatitis B, C, dan D, nah ini kita tergantung ya. Dia apakah hepatitis yang akut atau yang kronis. Kalau akut, pada prinsipnya terapi itu adalah simptomatis ya. Simptomatis itu apa? Kalau panas ya kita beri obat anti panas. Kalau mual muntah kita berikan obat anti mual muntah. Itu prinsip hepatitis akut. Kalau kronis, nah nanti tergantung Mbak. Untuk hepatitis B yang kronis kita terapi jika virus itu aktif. Itu baru kita terapi. Kalau untuk hepatitis C nanti kita periksa
Kalau misalnya anti HCV positif, kalau HCV RNA-nya positif, nah itu nanti juga kita terapi. Ada obatnya, semua ada. Ya, harus tetap yakin gitu, ikhtiar terus, nggak boleh Ya, capek, gitu ya. sabar ya. Pak Rizky juga bergabung melalui WhatsApp lagi dokter. Ini yang masuk di 0855 3038. Telepon juga masih kami tunggu ya, boleh langsung interaksi minta 03156245555. Dokter, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ini dok sudah sakit kuningnya itu selama 2 minggu. Badan dan bola mata sudah menguning dok. Ini mungkin bukan bola mata ya, tapi bagian seleranya mungkin ya. Nah, Ya, tapi sklera. saya Iya. hanya makan obat tradisional saja dok. Herbal mungkin ya yang dimaksud ini. Bagaimana, apakah ini beresiko dok? Apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi begini ya, orang sakit kuning itu adalah salah satu tanda gejala dari hepatitis ya. Tapi kita harus pastikan penyebabnya apa, karena hepatitis sendiri bermacam-macam. Ya, apakah karena virus kah, atau karena ada lainnya? Atau mungkin karena ada gangguan pada aliran empedu, ya seperti batu empedu yang menyumbat, itu juga, atau ada kanker pada pankreas, itu juga menyebabkan kuning. Jadi kalau hanya kuning saja, kita tidak bisa mengatakan ini hepatitis. Orang dengan anemia hemolitik, orang talasemia, mereka juga kuning, tapi bukan karena hepatitis. Jadi ikterus sendiri atau mata kuning itu penyebabnya belum tentu hepatitis. Oke. Jadi kalau ibu ini minum obat herbal, ya tergantung apakah kita belum tahu penyebabnya apa, jadi harus periksa dulu. Harus diperiksakan ya secara Ya diperiksa bagaimana SGOT SGP-nya bagaimana, bilirubinnya bagaimana. Ya kalau memang kita ternyata dari gambaran ikterusnya ke virus, kita periksa marker-marker virusnya. Ya kalau perlu kita lakukan juga USG untuk melihat kondisi livernya. di luar kan banyak obat herbal juga ya dokter ya. Ini gimana? Apakah juga tetap dilanjutkan? Ya kan tadi Pak Rizky juga menyatakan bahwa beliau sekarang minum Obat-obatan herbal gitu kan, nggak disebutkan ini mereknya apa atau mungkin ya kandungan- kayak temulawak gitu ya Mbak ya, seperti itu ya. Ya diberikan enggak apa-apa sebetulnya Mbak ya. Ya walaupun evidence base-nya tidak terlalu kuat. Diberikan di papan, enggak diberikan juga enggak apa-apa. Seperti itu ya mitra muslim, semoga selalu diberikan kesehatan. Oke dokter, nanti kita lanjutkan di segmen yang terakhir ya dokter ya, bersama dengan mitra muslim yang lainnya, dan masih kita buka line interaksi bersama Anda. Dokter istirahat dulu sejenak, dan juga untuk Anda mitra muslim masih ada kesempatan untuk bisa bergabung bersama kami 031 5624 555, WhatsApp juga boleh 0855 938, karena spesial loh pagi hari ini ada yang jamnya, Masya Allah mitra muslim ya. Ada Dokter Ami Fidiani, spesialis penyakit dalam beliau, dan subspesialis ilmu penyakit dalam dari Rumah Sakit Islam Suramadu Ahmad Yani. Dan segera kembali. Sedang mendengarkan Bincang Medika.
Memang profesi ini menuntut mereka untuk menahan air mata dan menciptakan senyum pada semua orang. Mereka menjadi saksi sebuah kelahiran atau sebuah kematian. Tidak jarang pula mereka menjadi orang yang memberikan selimut pertama bagi seorang bayi, atau juga orang yang pertama menutup selimut terakhir bagi para jenazah. Bahkan mereka menjadi pendamping paling setia bagi para survivor. Pasien-pasien sangat mengeluhkan para tenaga medis pada saat pasien yang tidak mampu menahan sakitnya. Terkadang melampiaskan emosinya pada mereka. Belum lagi tumpukan berkas-berkas dari rekam medik yang harus diisi oleh tenaga mereka. Profesimu memang tidak selamanya mampu memuaskan dan membahagiakan 1000 hati pasien-pasien. Tapi tiap-tiap pedulimu dan senyum ajaibmu memiliki tempat yang istimewa di setiap kehidupan yang kau sentuh. Kalau dalam Kalian ditunggu. atau liver itu ternyata sama bahayanya dengan COVID-19. Bahkan ada sebuah penelitian ya, fungsi hati itu akan mulai terlihat penurunannya ketika kerusakan sel-sel di dalam hati atau liver itu mencapai 75%, Mitra Muslim. Jadi kan tadi dokter juga mengatakan ya, ada Mbak hepatitis B gitu ya, Mbak, nggak bergejala dulu, nanti gejalanya muncul ketika sudah kerusakan hatinya lebih parah gitu. Mitra Muslim. Oke, ini ada juga penelpon yang masuk, dokter, coba kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Pak siapa di mana? Pak Rahman kah ini? Kan, Pak Oh. Besar dari Jambangan. Pak Cesar. Ya, Oke, monggo Pak. oke. Assalamualaikum, Bu Dokter. Waalaikumsalam, Pak. Kamu tanya, kalau seseorang pernah kena hepatitis, apakah bisa kena lagi? Pada saat itu hepatitis apa Pak? Ada. Masih ingat? Itu kejadiannya itu bulan yang lalu, kita pernah kena. Waktu itu kan nggak tahu kalau ternyata itu hepatitis, karena rasa mual, seperti mah itu kembung, kan masuk angin, adem panas, terus nah, ternyata karena berpengalaman, sebenarnya kan kalau tahu bahwa dari kencingnya itu kan kuning terus sekali, sama ya maaf beratnya itu kan itu seperti kulit ya. Nah setelah saya tes darah itu baru ketahuan. Akhirnya saya ke dokter spesialis dan alhamdulillah dalam 1 bulan. Jadi itu kejadian berjalan, apakah itu bisa kena lagi? Bisa kenanya itu hepatitis kalau bisa Pak. Iya. Ataupun kalau itu. Teman Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, ini dok yang paling ditakutkan ya, bisa muncul. Ya, silahkan dokter. Ya, Pak, tadi dia kena hepatitis, tapi tidak tahu hepatitis apa ya, Pak ya? Hepatitis B, DB. Oh, hepatitis B. Maaf. Waktu itu gejalanya apa gejalanya tadi? Tidak begitu dengar saya, jelas. Artinya di air kencingnya juga sudah mulai keruh, BAB-nya sudah putih ya tadi ya, kayak dempul gitu. Terus mual muntah, dikiranya awalnya masuk angin juga. Kayak gitu dok. Ya, sebetulnya kalau tadi buang air besarnya dempul, takutnya mungkin juga ada gangguan di saluran empedunya. Jadi Bapak ini hepatitis B. Nah, mungkin saat itu ada mual muntah, ada mata kuning, kalau ada seperti itu Pak, mungkin waktu itu mengalami hepatitis B akut atau hepatitis B kronik yang lagi akut, yang flare, ya. Jadi saya tidak tahu waktu itu pemeriksaannya bagaimana ya Pak ya, apakah Bapak hepatitis B akut atau hepatitis B kronik yang lagi akut, atau hepatitis B kronik yang lagi flare. Ya, untuk kalau memang Bapak hepatitis B Pak, sebaiknya tetap dicek ya Pak ya. Dicek apakah memang sudah sembuh atau belum. Ya karena tadi seperti saya yang bilang, kalau hepatitis B itu didapatkan saat dewasa, itu 90% dia akan sembuh. Ya, minimal nanti kita periksa HbSAg dulu, nanti baru kita periksa pemeriksaan lainnya. Seperti itu. Ya.
Jadi jangan ngobat-ngobati sendiri, nanti minum-minum herbal sembarang, jangan, karena herbal-herbal itu juga menyebabkan hepatitis, nanti bisa liver ya. Jadi jangan orang-orang itu minum sendiri, jangan ya, konsultasikan ke dokter. Jadi ada kemungkinan muncul lagi nggak dok? Atau mungkin ini kan katanya beliau Ya. sudah sembuh ya, alhamdulillah. Nah untuk mencegah, nah ini mencegah untuk biar nggak Ya timbul makanya itu Mbak, jadi harus diperiksa apakah bisa kronis, bisa hepatitis B, makanya harus dicek. Ya. Jadi kita periksa HbSAg-nya. Nah, hepatitis B kronis itu apa sih? Jika HbSAg-nya positif lebih dari 6 bulan, itu hepatitis B kronis. Apakah semua perlu diterapi? Tidak. Kalau dia aktif kita terapi. Tapi meskipun tidak diterapi, tetap harus dievaluasi SGPT-nya minimal tiap 6 bulan, USG abdomen harus 6 bulan. Kenapa harus kita USG hepatitis B kronik? Karena risiko ke kanker hati tanpa dia lewat sirosis hepatitis B bisa. Dan diperiksakan AFP, alfa fetoprotein, untuk deteksi kanker hati, hepatoma. Ya, jadi walaupun tidak diterapi, tetap harus berobat kalau hepatitis B kronis. seperti itu mitra muslim dan juga Pak Kaisar ya tadi, semoga lekas dengan baik, tidak muncul lagi ya, semoga ya. Tadi juga dokter mengatakan di awal ya PHBS itu juga ternyata penting sekali. Oke, baik dokter, ini karena waktunya sudah tidak panjang lagi, sudah menuju pukul 9:30 pagi nih dokter. Apa yang mungkin ingin disampaikan dari dari hepatitis ya, hepatitis itu sendiri, kemudian supaya ya kita juga aware ya dokter ya, dan juga peduli kalau penyakit hepatitis juga sama bahayanya dengan COVID-19. Jadi tetap jaga kesehatannya seperti apa? Silakan dokter. Ya, jadi seperti saya jelaskan tadi ya, hepatitis itu semua keradangan pada hati. Jadi bisa virus juga bisa bukan virus ya. Jadi belum tentu karena virus. Jadi kita jangan mengobati sendiri ya. Jangan langsung minum-minum herbal karena herbal sendiri bisa menyebabkan hepatitis ya. Minum-minum jamu bisa, kalau itu memang ada keluhan yang mengarah ke hepatitis, mungkin mual, muntah atau mata kuning, konsultasikan ke dokter ya. Karena mata kuning belum tentu hepatitis, tetapi memang salah satu gejala hepatitis itu adalah mata kuning. Nah, sedangkan untuk pencegahan hepatitis ya tergantung ya, hepatitis yang disebabkan oleh virus yang hepatotropik yang 5 tadi, A sampai E. Ya, kalau A dengan E kita PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau untuk hepatitis B bisa kita lakukan dengan vaksinasi. Kalau hepatitis C kita ya mengurangi faktor risiko. Ya. Mengurangi faktor risikonya, mungkin tidak bergantian pasangan seks ya, terus tidak jarum suntik yang bergantian, biasanya sering pada narkoba biasanya seperti itu. Risiko tinggi ya dokter ya tadi ya. Oke. Baik. Dan jangan lupa berdoa. Ya pasti dokter ya. Ini tentunya karena kita minta perlindungan kepada Allah SWT juga yang Iya, kan kita harus ikhtiar semaksimal mungkin, tetapi makanya tadi saya bilang tidak ada yang pasti dalam kedokteran ya, tapi kita tetap harus berusaha ikhtiar semaksimal mungkin. Makanya saya selalu ngomong ke pasien saya, jangan lupa berdoa. Ya. Ke RSI Ahmad Yani juga kalau dokter prakteknya setiap hari apa saja boleh kita share ya dok ya. Oh ya, tidak apa-apa. Silakan. Ya, saya prakteknya itu sore, Senin, Selasa, sama Jumat itu jam 3 sore. Tapi saya juga praktek hari Minggu di RSI jam 10 pagi. Baik. Boleh dicatat mitra muslim kalau mau ketemu sama dokter Amia, tadi sudah diberikan jadwalnya. Langsung saja ke RSI Surabaya Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani nomor 2 sampai 4 Wonokromo, Surabaya. Oke, baik dokter. Terima kasih, sehat selalu ya. Terima kasih Mbak, semoga sehat semua. Amin. Keluarga besar Rumah Sakit Ahmad Yani juga semuanya diberikan kesehatan, keberkahan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ya untuk program Mari.